Syukur Tuhan, kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Baik, mari nyanyikan sama-sama lagu 17 Agustus tahun 45. Jemaat Filipi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap saja mempertahankan Indonesia. Kita tetap saja membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap saja mempertahankan Indonesia. Kita tetap saja membela negara kita. Kita tetap saja mempertahankan Indonesia. Kita tetap saja membela negara kita. Merdeka! 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 Amin. Sebab Tuhan yang memberi kemenangan, hati dan jiwa kita terpelihara sempurna di dalam Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita.
bukan berdasarkan apa yang kami rasakan Tuhan. Tapi karena apa kata firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk janji-janji-Mu yang kami pegang, kami deklarasikan terjadi setiap hari untuk hidup kami, untuk bangsa kami, untuk setiap tempat yang kami pengaruhi. Kami akan melihat jawaban doa, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Engkau adalah Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang kudus dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul, kami mau belajar firman-Mu. Kami minta agar Tuhan hadir di tempat ini. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghardik setiap intervensi sejahat yang mencoba untuk mencuri kebenaran firman-Mu. Saat ini aku perintahkan kau semua terikat dalam nama Yesus. Dalam keadaan terikat semua keluar dari tempat ini. Biarlah ruangan ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami semua bersama-sama boleh belajar firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Terima kasih untuk worship team yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan ya. Judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kembali ke rumah. Kalau kita hari ini belum pulang ke rumah, masih dolan-dolan, masih merantau, harus pulang ke rumah. Amin. Amin. Ya, tak kirain ngantuk semua ini ya. Jadi kita mau belajar firman Tuhan, judulnya Kembali ke Rumah. Mari kita buka dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 17 yang ke-20. Ya, Bapak Ibu dapat membuka di Alkitabnya masing-masing atau tabletnya, atau dapat mengikuti di sini. Ya. Saya akan membuka juga dari sini. Oke. Itu dari ayat 17 ya. Mungkin minta tolong dari ayat 11 ya. Kita mau baca dari ayat 11 sampai yang ke-32 ya.
Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu dapat mengikuti? Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan selamat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan ia didapat kembali.'" Ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, kembali ke slide tadi ya. Perumpamaan dalam Lukas pasal 15 ini, kalau tadi kita membaca bahwa ini mengisahkan tentang seorang anak yang mana melanggar tata krama, di mana anak ini meminta bagian warisan kepada ayahnya selagi orang tuanya masih hidup. Dengan kata lain, anak bungsu ini dia ingin memisahkan diri dari keluarganya atau komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai orang tua masih seger buger, tiba-tiba anak Bapak Ibu minta jatah harta warisan, kira-kira bagaimana? Bagaimana Bu Is? Nesu apa ora? Mungkin mungkin ada yang tersinggung seperti itu ya. Tetapi kita mau belajar di sini ya. Dalam budaya Yahudi Bapak Ibu, ketika seorang anak meminta harta warisan,
ketika orang tua masih hidup, ini sama saja dia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin kamu mati saja dan aku minta hartamu." Jadi kita bisa melihat bahwa anak ini sudah melanggar tata krama. Dan ada gambaran lain dalam kisah pasal Lukas ini, Lukas pasal 15 ini, bahwa tentang ada satu masalah keluarga lagi, yaitu tentang anak sulung. Yang mana anak sulung ini tertekan, dia bekerja keras seperti budak di dalam rumahnya sendiri. Dan anehnya, walaupun dia tinggal di rumah, ia tidak pernah berkomunikasi dengan bapaknya. Ya, kita akan belajar di bagian ini sebenarnya apa sih maksud dari judul, apa tadi judulnya? Kembali ke rumah. Ya, kita masuk di bagian pendahuluan terlebih dahulu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada tempat seindah rumah. Jadi Bapak Ibu pergi kemanapun, sampai ke luar negeri, sampai ke luar Jawa, pasti pengen pulang ke rumah. Amin. Atau pengen, Bapak Ibu mungkin ada yang tinggal di luar saja nggak mau pengen pulang ke rumah? Ada yang mau? Ada yang mau? Kok tadi ada yang jawab, sekarang nggak ada yang jawab? Ya. Jadi kita pergi kemanapun pasti kita pengen pulang ke rumah. Seindah di tempat lain, mungkin lebih mewah, tetapi walaupun kita punya rumah yang sederhana, yang kecil, tetapi kita pasti pengen pulang ke rumah kita sendiri. Amin. Rumah adalah tempat di mana kita merasa aman, diterima dan dikasihi. Tetapi dalam hidup ini banyak orang-orang yang berjalan jauh dari rumah mereka. Orang-orang zaman sekarang ini. Dan rumah tempat di mana kita tinggal adalah tempat di mana kita ini bisa merasa aman. Kita dikasihi dan kita juga bisa diterima. Jadi dalam bagian ini rumah rohani. Ya, jadi ketika zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mereka berjalan jauh dari rumah rohani mereka. Jadi bukan sekedar mereka hanya meninggalkan gereja, tetapi mereka juga meninggalkan hadirat Tuhan. Dalam bagian ini dalam Lukas pasal 15 tentang kisah anak yang hilang, ini berbicara bukan hanya sekedar cerita moral, tetapi bagaimana gambaran hati Allah yang mana rindu agar setiap anak-anaknya pulang ke rumah. Amin. Rumah di sini bukan hanya berbicara tentang apa? Tentang sebuah bangunan, tetapi berbicara tentang sebuah tempat yang mana kita dapat menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saya ulang bagian ini. Rumah di sini bukan hanya berbicara tentang masalah bangunan yang besar ini, tetapi berbicara masalah apa? Tempat yang benar, hubungan yang benar kita dengan Tuhan. Amin. Bagian selanjutnya kita melihat di sini, rumah adalah identitas kita. Ya, lanjut. Rumah adalah tempat identitas kita. Jadi setiap kita yang hadir pasti punya identitas. Coba saya tanya, yang nggak tahu identitasnya siapa? Semua punya identitas, amin. Contohnya Ibu Sarah, rumahnya di mana? Kampung Baru. Ibu Iswanti, rumahnya di mana? Teruno. Pak Ivan di mana? Toko Kenanga. Ya, kalau mau belanja silahkan ya. Ya. Jadi setiap orang punya identitas. Ya, saya cerita sedikit intermezzo. Suatu ketika ada seseorang panggil saya begini. Shh, shh. Saya nggak nengok. Serius, ada yang panggil saya. Shh, shh. Saya nggak nengok. Habis itu dia cablek saya. Dipanggil nggak menengok-nengok. Terus saya bilang, nama saya bukan. Shh, shh. Saya bilang kayak gitu. Saya punya nama. Jadi kalau Bapak Ibu dipanggil, jangan mau. Karena Bapak Ibu punya nama. Amin. Ya, rumah adalah unit terkecil dari sebuah dunia yang besar. Ya, jadi ditulis di situ adalah kekuatan unity ya. Jadi keluarga itu adalah lembaga atau sel terkecil dari sebuah dunia yang luas di mana
kita semua diciptakan dan tinggal di dunia ini untuk tujuan ilahi Allah. Kemudian dikatakan selanjutnya bahwa kehormatan dan identitas ada di rumah bersama keluarga kita dan Bapak kita. Berbahagialah Bapak Ibu yang masih punya orang tua. Ya. Contohnya, misalkan Bapak Ibu punya anak-anak, walaupun mungkin saya nggak kenal nama anak dari Bapak Ibu, tetapi ketika saya menyebutkan, oh ini anaknya Bu Arini, jadi tahu identitasnya, betul? Jadi kalau walaupun kita nggak tahu namanya, tapi yang tahu, yang penting ada nama orang tuanya, pasti kita mengenalnya, ya. Jadi kehormatan dan identitas ada di rumah Bapa dan keluarganya. Jadi kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 13 tadi, bahwa anak bungsu ini meminta warisan sebelum waktunya dan dia pergi ke jauh. Jadi anak bungsu ini minta warisan kepada orang tuanya dan dia pengen kenapa? Pergi jauh. Dia lupa bahwa kehormatan dan identitasnya di rumah bapaknya. Amin. Dan saat ini banyak orang-orang, mereka apa? Keluar dari rumah rohani mereka. Mereka lupa identitas dan kehormatan mereka ada di rumah Bapa. Ya, saya tulis di situ bahwa banyak orang percaya secara rohani meninggalkan rumah rohani mereka. Mereka mulai berhenti berdoa. Mereka mulai jarang bersekutu. Dan mereka mengikuti keinginan dunia. Jadi banyak orang-orang, gak ada di sini, saya percaya bahwa di sini semuanya takut Tuhan, amin. Di luar sana banyak sekali, di sana, di luar sana ya, banyak orang-orang yang sudah meninggalkan rumah mereka dan mereka memilih di tempat yang jauh dari keluarganya, tempat yang jauh dari bapaknya. Dan mereka memilih untuk mengikuti apa? Keinginan dunia. Mengerti maksud saya? Ya. Mereka meninggalkan identitas dan kehormatan mereka sebagai apa? Anak-anak Allah. Dan mereka ingin apa? Hidup bebas tanpa tanggung jawab. Dosa selalu menjanjikan kebebasan, tetapi berakhir dengan perbudakan dan juga kehinaan. Jadi ketika kita memilih hidup yang jauh, bebas tanpa tanggung jawab dan hidup memilih dalam dosa, artinya adalah kita akan berakhir dalam perbudakan, hidup di dalam dosa dan juga kehinaan. Nah, baca yang selanjutnya, kita baca bersama-sama. Belum. Kita baca yang bagian yang terakhir itu 1, 2, 3. Jangan 1, 2, 3. Jangan biarkan dunia menghapus identitas kita sebagai anak Allah. Amin. Oleh dunia. Ingat bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Rumah Bapa adalah tempat Anda tahu siapa Anda sebenarnya. Di rumah Bapa kita dapat bebas. Ya enggak? Kita dapat ngomong kepada Bapa dan Bapa itu tahu semua kelebihan, semua kekurangan kita, semua kelemahan kita. Tuhan tuh tahu, Bapa tahu. Iya enggak? Walaupun kita penuh kekurangan, kita penuh kelemahan, tapi Bapa selalu menerima kita. Amin. Saya mau tanya, apakah Bapak kita enggak pernah menerima kita? Iya kan? Sejelek-jeleknya kita, selemah-lemahnya kita, banyak kekurangan, Bapa selalu membela kita. Amin. Selanjutnya, ya, pertanyaan buat kita semua. Apakah kita masih tinggal di rumah Bapa? Ataukah saat ini kita sedang berada di negeri yang jauh atau tempat yang jauh sampai kita tidak tahu identitas dan kehormatan kita? Lanjut. Rumah yang terbaik itu adalah di rumah Bapa kita. Ya. Rumah yang terbaik adalah di dalam rumah Bapa kita. Bagian A.
Rumah adalah tempat pemulihan. Saya akan baca di ayat yang ke-21 dan 22 ya. Saya ulang. 21 ayat 22. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ya. Jadi, rumah adalah tempat bagi setiap orang untuk mendapatkan penerimaan dan juga cinta. Di rumah Bapa, di rumah kita sendiri, ya. Kita mendapatkan penerimaan dan juga cinta. Baik dari Bapa kita secara jasmani maupun dari Bapa yang ada di surga. Ya. Dan selanjutnya dikatakan situ yang kedua, pemulihan di rumah Bapa itu bukan setengah-setengah. Coba kalau kita lihat tadi yang anak bungsu tadi itu ya. Dia sudah menghabiskan harta dari bapaknya, hidup berfoya-foya. Dia tidak menjaga martabat dari orang tuanya dan dia memilih untuk hidup jauh. Tetapi perhatikan, ketika dia menyadari kesalahannya dan akhirnya apa, dia memilih untuk pulang ke rumah Bapa. Karena dia tahu bahwa ketika dia pulang ke rumah bapaknya, dia akan mendapatkan penerimaan, dia akan mendapatkan cinta, dia akan mendapatkan kasih sayang. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarga kita, ingatlah masih ada Bapa di surga yang akan memberikan kita kasih dan sayang. Tuhan itu selalu menunjukkan kasih sayangnya dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini kita mungkin tidak diterima oleh mungkin keluarga kita, sekitar kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kembali pulang ke rumah rohani kita, kita akan mendapatkan cinta dan diterima oleh Tuhan kita. Amin. Pemulihan di rumah Bapa itu bukan setengah-setengah saudara, tapi seutuhnya. Kalau manusia mungkin menerima kita setengah-setengah. Ya. Kalau kemarin Ibu Sarah waktu di kelas Healing Center di Berea mengatakan dunia ini menerima kita, apa Bu? Ya, dunia akan menerima kita kalau kita berkontribusi. Tapi kalau selama kita di dunia tidak berkontribusi, ngebak-ngebak bumi wis balik neng rumah Bapa katanya. Begitu ya Bu ya? Ya. Jadi saya mengutip perkataan beliau. Nah, dikatakan di situ bahwa pemulihan dari rumah Bapa bukan setengah-setengah tapi seutuhnya. Yang pertama yang dipulihkan dari anak bungsu, yang pertama adalah jubah yang baru. Artinya apa? Dia diberikan kehormatan kembali. Yang kedua, cincin, otoritas sebagai anak dipulihkan. Dulu kita ini budak dosa, saudara. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi, di sini katakan bahwa kita dipulihkan kehormatan kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, diberikan otoritas. Dan yang ketiga, sepatu. Itu artinya adalah posisi kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Jadi kalau sampai kita pergi jauh, gak pulang ke rumah Bapa lagi, rumah rohani kita, sayang sekali. Ya, ingat bahwa rumah bukan sekedar bangunan, tetapi kita kembali kepada hadirat Tuhan. Ada orang mengatakan bahwa yang penting hidup ini mengalir saja. Saya mau bilang hidup mengalir itu artinya hidup tanpa tujuan. Mintalah pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Perbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan bukan saja memaafkan, tetapi apa? Memulihkan hidup kita. Ya, Tuhan bukan saja memaafkan kita, tapi juga memulihkan hidup kita. Apa bagian-bagian dalam diri kita yang perlu dipulihkan, Tuhan tahu, ya kan? Tadi kan saya mengatakan di atas tadi, ada slide tadi mengatakan
Di rumah Bapa kita tahu siapa diri kita. Dan Bapa tahu semua kelebihan kekurangan kita. Amin. Yang kedua, rumah adalah tempat sukacita besar. Nah, saya baca di ayat yang ke-23 sampai 24. 23 sampai ke-24. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Ya. Ya. Jadi yang bagian ini, rumah adalah tempat bagi setiap orang untuk kembali pulang. Kemanapun kita pergi jauh, dimanapun kita berada, kita pasti pengen pulang ke rumah. Ya, jangan kita pergi jauh terus. Jangan kita tinggal di luar hadirat Tuhan. Kembali ke rumah rohani kita. Jalin persekutuan dengan Tuhan. Apalagi kalau kita melayani Tuhan. Kita melayani di area spiritual, kita perlu hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dalam pekerjaanmu, dalam pekerjaan kita pun kita juga membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, bukan? Dalam segala bidang kita perlu persekutuan dengan Tuhan. Nah, rumah adalah tempat sukacita besar. Artinya bahwa kalau kita baca di konteks di sini bahwa ayahnya mengadakan pesta besar. Karena apa? Anak yang hilang sudah kembali. Ketika engkau kembali ke rumah Bapa kita, rumah rohani kita, betapa Bapa bersuka cita. Karena dia mendapatkan anak yang hilang pulang kembali. Amin. Pulanglah ke rumah rohani kita. Selanjutnya, anak sulung tidak mau bersuka cita karena tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya, terutama bapaknya. Anak sulung ini tinggal di rumah bapak, tetapi dia tidak pernah ngomong-ngomong sama bapaknya, tidak pernah menikmati jeri lelahnya. Mesake banget ya, ya, kasihan banget. Jadi artinya kita bukan hanya sekedar datang ke gereja, enggak. Karena pas hari Minggu ke Ambar, enggak. Karena kita datang, memang kita butuh Tuhan. Kita cari Tuhan. Amin. Bukan karena ngisi kekosongan hari Minggu. Bukan supaya bertemu dengan Bu Sarah, bukan. Bukan karena ingin bertemu Pak Ivan, enggak. Tapi karena ingin bertemu dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Ya. Sulung ini punya sikap hati yang kurang baik. Dia iri hati. Ketika bapaknya menerima adiknya kembali untuk pulang ke rumah. Jadi maksudnya di bagian ini begini. Jangan kita merasa ketika ada orang yang mau bertobat untuk datang kepada Tuhan. Kemudian kita menganggap itu gak penting. Dan kita juga marah, kita juga iri karena pertobatan seseorang untuk kembali kepada Tuhan. Seharusnya kita pun juga bersuka cita karena yang hilang didapatkan kembali. Amin. Realita hidup. Nah, ini mari kita baca bersama-sama realita 1, 2, 3. Mari sambut setiap orang yang kembali kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti anak sulung yang merasa dirinya lebih benar dan menutup pintu hati. Jadi jangan kita memposisikan diri kita lebih layak, lebih benar, lebih baik. Dan membandingkan orang lain tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Bapa. Kita semua adalah anak-anak Allah. Dan kita semua berhak semua janji-janji Tuhan. Amin. Kita juga berhak semua yang dimiliki Bapa menjadi milik kita juga. Ya. Kesimpulannya, ya. Mari kita kesimpulannya. Yang pertama. Kesimpulannya yang pertama adalah kembali ke rumah bukan sekedar balik ke gereja.
tetapi ke rumah rohani kita, yaitu hidup di dalam hadirat Tuhan. Kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Karena di sana ada identitas, pemulihan, dan juga sukacita. Jadi ketika kita kembali ke rumah, bukan asal masuk gereja saja, bukan. Tetapi yang dimaksudkan kita kembali ke rumah rohani kita. Persekutuan dengan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam ketaatan, dan juga kita menerima identitas kita kembali, pemulihan diri, dan juga kita merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Jangan kita terhilang. Saya kan nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara yang datang pada hari ini, siang ini, saya nggak tahu. Bapak Ibu yang tahu keadaannya. Yang kedua, jangan terjebak dengan dunia ini yang menawarkan kebebasan palsu, tetapi rumah Bapa memberikan kehidupan sejati. Dunia ini memang menawarkan hal-hal yang mungkin menggiurkan, yang mengenakan, tetapi berakhir dengan perbudakan atau hidup di dalam dosa, bahkan berakhir dengan kehinaan. Mungkin kita nggak sempurna, mungkin kita banyak kelemahan, tetapi seperti si bungsu tadi, punya sikap hati mau bertobat, datang kepada Bapa, maka Bapa dapat memulihkan keadaannya. Bukankah kita punya Bapa di surga yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita? Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu Saudara yang dialami saat ini, tetapi asal kau buka hati buat Tuhan, sungguh-sungguh datang ke dalam rumah rohani, maka Tuhan sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Dan selanjutnya dikatakan di situ, mari kita kembali ke rumah. Ya, lanjut satu lagi. Dengan kita kembali ke rumah, kenalilah siapa Bapa kita. Kenalilah siapa diri kita. Kenalilah sukacita yang ada hidup bersama dengan Tuhan. Dunia ini memberikan sukacita semu. Dunia ini memberikan semuanya semu, tetapi hidup bersama dengan Tuhan kita mendapatkan sukacita yang sejati. Ada satu firman Tuhan mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ingatlah identitas kita ada di dalam rumah Bapa kita. Amin. Jangan sampai kita pergi jauh dari rumah rohani kita. Tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kalau istilahnya apa? Mati rohani. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, kemarin saya sangat diberkati beberapa anak yang ikut kelas Link Center, yang mana mereka itu memberitakan Injil kepada beberapa orang di sekitar daerah Salatiga. Walaupun mereka bukan dari suku Jawa, dari luar Jawa, tetapi awalnya ada yang mengatakan mereka asal difoto saja, tidak usah sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan jamah hati mereka dan akhirnya mereka mendoakan orang yang sakit. Nah, jadi saudara, kenapa saya cerita bahwa mungkin hari ini keluarga kita, tetangga kita, karyawan kita sedang jauh di rumah rohani. Mungkin kita perlu membawa kita kembali, membawa mereka, menceritakan tentang Tuhan bagi mereka, agar mereka juga diselamatkan dan mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan sebuah kebetulan hari ini kita memperingati hari 17 Agustus, di mana kita memperingati bangsa ini dibebaskan dari perbudakan. Saya mau bilang, bila hari ini menjadi hari sejarah bagi kita, supaya apa? Kita bertobat dari setiap dosa-dosa kita, dan kita dimerdekakan, dan kita hidup menjadi anak-anak Allah yang tahu identitas dan kehormatan kita. Amin. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang worship team untuk naik ke atas. Kita naikkan pujian.
Saya undang, mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Syukur ya. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baitmu
sulung itu yang tinggal di rumah ayahnya, tetapi dia juga terhilang. Jadi dia bekerja seperti budak dari pagi sampai malam. Dan herannya dia tidak pernah menikmati apa-apa di dalam rumah itu. Dan dia katakan kepada bapak, aku gak pernah melakukan kesalahan. Di hidupnya bersih lurus, cuman dia tidak menikmati. Jadi masalahnya di mana? Karena dia tidak hangat dengan bapaknya. Kenapa dia gak ngomong ke bapak, "Pak, boleh gak aku pesta?" Jadi sebetulnya ketika kita ada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, kita itu mau menikmati. Dalam hubungan dengan Tuhan yang benar, kita cuma tinggal menikmati. Nikmati saja, kenapa engkau tidak menikmati? Cobalah ambil waktu supaya tetap hangat dengan Bapa. Jaga hubunganmu tetap hangat dengan Bapa. Engkau dapat menikmati, engkau tidak khawatir tentang apapun. Amin, amin. Saya berdoa untuk kita. Bapa, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bapa, Engkau Bapa yang sangat baik. Selama kami ada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Sebetulnya segala sesuatu tersedia. Semua kebutuhan terpenuhi. Itu bukan karena kami, bukan karena kami kuat, bukan karena kami berjuang, bukan karena kehebatan kami. Semua sudah tersedia. Tuhan, buka mata kami Tuhan. Tuhan, bebaskan kami dari kekhawatiran kami. Supaya kami berani untuk mempercayakan semuanya kepadamu. Kami ada di rumah-Mu tapi kami kurang hangat dengan Tuhan. Dan kami tidak bisa menikmati jerih lelah kami. Bapa, aku berdoa. Biarlah Tuhan buat kami mengerti. Kami hanya perlu mengerti saja. Kami perlu berbicara dengan Bapa. Mungkin banyak yang juga merasa harus berjuang sendiri. Dan sepertinya saudara berkata, aku sudah sangat lelah tapi kok hidupku hampa, tidak menikmati apa-apa. Seperti semuanya melayang. Apakah saudara mau berkata kepada Bapak-bapak, aku pengen menikmati. Berapa banyak yang mau bilang, Tuhan, aku pengen menikmati. Bapak, aku mau menikmati. Karena Alkitab mengatakan ada orang yang dikasih kuasa untuk mencari, tapi tidak dapat kuasa anugerah untuk menikmati. Dan saya berdoa kita dikasih kuasa mencari juga menikmati. Siapa yang mau saya doakan supaya bisa menikmati. Ya, saya berdoa supaya kita bisa menikmati. Tuhan, buka mata kami. Kami ini tidak jauh, kami ada di hadirat-Mu. Kami seringkali kelelahan. Umur kami bertambah. Kami mati-matian berjuang melakukan semua cara yang membuat kami bisa merasakan safety, aman. Tapi masih khawatir padahal kami ada di rumah Tuhan. Tuhan, Alkitab berkata ada orang-orang yang dikaruniai untuk mencari dan mengumpulkan. Tetapi tidak menerima karunia untuk menikmati. Sekarang aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami semua menerima karunia untuk menikmati. Amen. Kami dibebaskan dari kekhawatiran. Amen. Tuhan, berikan kami menikmati. Yes. Tuhan, ingin kami menikmati. Amen. Tuhan, ingin kami menikmati. Yeah. Tidak usah nanya, boleh gak menikmati? Boleh gak pesta? Boleh gak berlibur? Kami boleh melakukannya. Yeah. Karena sumber kami yang tetap tidak terletak pada diri kami, usaha kami, kerja keras kami, hikmat kami, tetapi kepada provider yaitu Bapa yang menyediakan. Tuhan, semua kami harus menikmati. Yes. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Pendeta Matrisia Barwati untuk firman yang sangat menguatkan kita semua. Bapak Ibu Jemaat, adakah di antara kita yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini?
Kalau ada bolehkah kami meminta untuk berdiri? Ada? Halo Ibu, selamat datang. Bolehkah yang ada di dekatnya menyalami? Selamat datang. Ya, kami menantikan untuk bisa bergabung dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Baik, beberapa pengumuman. Nanti sore kita masih ada satu kali sesi ibadah lagi, ibadah sore dengan versi kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk hari ulang tahun gereja akan diadakan pada hari Minggu 31 Agustus dalam 2 sesi ibadah. Ibadah pagi jam 6 akan ibadah seperti biasa, kemudian perayaan hari ulang tahun gereja pada hari Minggu dalam ibadah sesi 2 jam 9 dan kemudian ibadah sesi 3 jam 6 sore. Bapak Ibu jemaat dapat mengajak sanak saudara, keluarga untuk bersama-sama mengikuti perayaan di gereja ini. Baik, mari mempersiapkan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengakui Engkau satu-satunya juru selamat dan provider bagi keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk karya salib-Mu yang mengubahkan nasib hidup kami. Kami memperoleh hidup yang kekal. Kami beroleh selamat melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan. Biar kebangkitan-Mu terus menyala dalam hidup kami. Untuk kami terus menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi yang kuat bagi yang lemah. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengurapi persembahan ini. Engkau jagai, lindungi, pagari, bentengi setiap keluar masuk para pelayan-Mu. Pendeta-pendeta yang melayani melalui gereja ini, Tuhan menolong mereka supaya mereka terus memberitakan Injil, mendoakan orang-orang sakit. Tuhan mengawali mereka dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Siapapun yang mereka doakan, tumpangi tangan, dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, melindungi setiap keluarga para hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita dalam nama-Mu. Amin. Kesempatan ini untuk berterima kasih buat jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan 2 sepeda motor listrik, Bapak Heri Sugianto dan Bapak Eko Purnomo. Teman-teman semua katakan terima kasih. 1, 2, 3. Yang kedua katakan siapa lagi?
Kan kasihan itu berdua kesepian ya. Kalau ada yang mau nambah silakan ya. Dan juga ya. 3 apa Bu? 3 kado ya. Jadi silakan kasih teman yang lain ya. Kemudian juga jangan lupa pada saat ulang tahun gereja itu kita akan memberikan kado buat Tuhan yang khususnya selesai tanah di depan ya. Karena itu masih menunggu 2 tahun lagi baru selesai. Jangan lupa ya, saya doakan saudara dapat berkat-berkat istimewa. Dan kalau dapat jangan kemudian bilang, aku mau pergi umroh. Enggak ya saudara ya. Tapi itu untuk mendukung tanah di depan. Kita berdiri dan kita berdoa untuk bangsa lagu ini ya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia dalam nama Yesus. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus ditinggikan. Hanya nama-Mu Yesus ditinggikan atas seluruh bumi. Allahku yang heran dan dahsyat, terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk kebaktian di siang hari ini. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Mengingatkan kepada kami bahwa kami mempunyai identitas asli anak-anak Tuhan yang terpilih. Anak-anak raja ya Bapa. Amin. Dan kami beroleh kemurahan Tuhan, beroleh kebaikan Tuhan serta janji-janji Tuhan yang akan tetap terus digenapi untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih karena di dalam identitas Allah kami mendapatkan keselamatan, kami mendapatkan kehidupan yang kekal, Amin. kami mendapatkan segalanya, kasih kemurahan, kasih karunia dari Tuhan dan berkat-berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Terima kasih ya Bapa, 80 tahun kami sudah dimerdekakan ya Bapa. Amin. Kami mengenang jasa para pahlawan ya Tuhan.
di mana Tuhan telah dengan mencucurkan air mata, berbagai keringat, tetesan darah, bahkan nyawa pun mereka korbankan. Kami mengenangnya Bapa, dan kami bersyukur untuk semuanya. Biarkanlah kami bersama-sama boleh membangun negeri ini ya Bapa, boleh bersatu hati ya Bapa, untuk hal-hal yang baik, menciptakan untuk membangun negeri ini yang lebih baik lagi dengan rasa takut dan hormat akan Engkau. Berkati para pemimpin kami ya Bapa, di dalam memimpin Indonesia ini ya Bapa, biarkanlah boleh memberikan kesejahteraan, kedamaian, keamanan ya Tuhan, keadilan di dalam memimpin negeri ini. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tercurah untuk negeri ini, memulihkan negeri ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, situasi yang kami hadapi tidaklah mudah ya Bapa. Kegelapan dunia ini semakin melingkupi, namun kami percaya bahwa kasih Tuhan menerangi negeri ini, menerangi setiap jemaat yang percaya kepada Tuhan, setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan akan diterangi dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, saat ini kami sudah merdeka, tetapi musuh kami ada iblis yang harus kami kalahkan saat ini ya Bapa. Oleh karenanya itu ya Bapa, kuatkanlah kami di dalam melawan iblis setiap saat ya Bapa. Biarkanlah Engkau datang menaungi kami, melindungi kami sebagai sayap kami dan benteng kami pribadi ya Bapa. Engkaulah ya Bapa, kota keselamatan kami, benteng kami yang teguh ya Bapa. Kami percayanya kepadamu saja Bapa, semuanya bisa terkalahkan dan kami adalah umat-umat pemenang dari Allah. Amin. Ya Yesusku, saat ini kami berdoa untuk Mbak Ambar Bapa. Kami menyerahkan kehidupan dan masa depan Mbak Ambar ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya rencana-Mu adalah yang terindah Bapa. Tuhan, berikan ketegaran di dalam memberitakan firman-Mu ya Bapa, untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa, dan kami percaya suatu saat nanti Tuhan memberikan impian yang nyata, Tuhan memberikan janji-janji yang nyata dan rencana-Mu yang sangat indah di dalam kehidupannya. Amin. Begitu pula dengan Ibu Sarah yang kami kasihi Bapa. Tuhan tambahkan urapan baru. Amin. Tuhan pengharapannya yang baru Tuhan. Kesehatannya Bapa. Amin, Tuhan amin. lingkupi dengan berkat-berkat jasmani. Amin. Berkat-berkat rohani bagi Amin. keluarganya ya Bapa. Amin. Sukacita terus ada di dalam kehidupannya ya Bapa. Dan Tuhan berkati semua jemaat-Mu ya Bapa. Amin. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Mungkin di dalam perjuangan ekonominya, mungkin di dalam perjuangan kesehatannya. Oh Tuhan, tiliklah dari tempat yang maha tinggi, bahwa Engkau Allah yang sanggup, Allah yang ajaib dan dahsyat, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, biarkanlah kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Kami menerima sukacita surgawi, berkat surgawi ya Bapa, dan kami boleh menikmatinya Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni kami semua Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.